Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku Santi Widiasari. Di video kali ini aku akan membahas tentang latihan soal TWK atau tes wawasan kebangsaan CPNS 2021 lengkap dengan pembahasannya. Jadi buat kalian stay tune terus sampai akhir dan jangan di skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Dan juga teman-teman bisa like, komen di bawah mau dibuatkan materi apa di selanjutnya. Dan teman-teman juga bisa share video ini ke sosial media teman-teman supaya semakin banyak orang yang belajar dari video ini juga. Terima kasih teman-teman, aku doakan buat teman-teman yang punya hajat atau punya ikhtiar di tahun ini untuk ikut CPNS 2021, mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan dan teman-teman semuanya bisa mendapatkan NIP tahun 2021 ini. Amin. Oke teman-teman, langsung aja. Hari ini kita akan membahas latihan soal TWK untuk persiapan tes SKD CPNS 2021. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa di SKD itu akan ada 3 materi. Yang pertama adalah TWK atau tes wawasan kebangsaan, kemudian yang kedua ada tes intelijensi umum, dan yang terakhir ada TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah, di video kali ini kita akan belajar nih latihan soal TWK untuk persiapan SKD CPNS 2021 karena teman-teman butuh untuk latihan-latihan soal sesering mungkin supaya teman-teman terbiasa untuk membaca soal-soal dan mengerjakan soal-soal sehingga nanti teman-teman bisa mudah dalam mengerjakan. Mudah-mudahan ini jadi salah satu jalan teman-teman untuk mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam tes nanti. Amin. Oke, sebelum kita mulai teman-teman yang mungkin tanya, Kak ada nggak kelas untuk persiapan tes seleksi CPNS ini gitu. Nah teman-teman, di sini saya buka kelas untuk intensif TIU ya. Saya bukanya untuk kelas intensif TIU. TWK, TKP, TIU semuanya penting, tapi di sini saya buka kelas intensif TIU karena banyak teman-teman yang DM itu bilang kalau misalnya mereka sering kesusahan dalam belajar TIU karena TIU kan pakai rumus gitu ya, matematika, angka gitu. Jadi butuh latihan dan pembiasaan untuk penggunaan rumus-rumusnya. Jadi di sini aku bikin kelas intensif TIU buat teman-teman yang mau gabung silahkan. Nanti kelasnya ada 11 kali pertemuan full Google Meet. Jadi aku jelaskan langsung via Google Meet. Kemudian ada tips trik TIU-nya sesuai kisi-kisi CPNS. Nanti kelasnya akan dimulai tanggal 25 Juli. Jadi kalau teman-teman mau daftar sekarang masih bisa. Teman-teman bisa langsung klik link di description box. Nanti aku taruh linknya di sana atau teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp di pendaftaran. Nah, teman-teman nanti bisa langsung klik aja di description box. Oke, langsung aja teman-teman. Latihan soal TWK SKD CPNS 2021. Kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini ada tentang paham radikalisme dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Jaleswari Pramodawardhani mengakui persoalan radikalisme di Indonesia sudah mulai meningkat sejak 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini mengkonfirmasi radikalisme tidak hanya muncul di institusi pemerintah, namun juga di institusi masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Semua membuktikan ancaman radikalisme ini nyata. Gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu adalah bentuk pelanggaran sila. Teman-teman silakan jawab ya. Teman-teman persiapan untuk jawab, nanti baru aku kasih pembahasannya. Oke, yang pertama A, ketuhanan yang Maha Esa. B, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang C, persatuan Indonesia. Yang D, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, silakan dijawab dulu teman-teman. Aku kasih waktu 5 detik. Oke, cukup. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang A. Nah, pembahasannya adalah bahwa gerakan radikal kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama atau ideologi tertentu adalah bentuk pelanggaran sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa gitu. Jadi
karena ini berkaitan dengan agama gitu ya, mengatasnamakan agama, jadi yang dilanggar atau bentuk pelanggarannya ini adalah sila yang pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut soal yang kedua. Oke, pada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang akan ditetapkan serta disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, masih terdapat masalah yang bisa mengganggu persatuan rakyat Indonesia, terutama pada alinea keempat tentang perumusan 5 asas falsafah negara Indonesia merdeka, di mana asas pertama menyebutkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berkat peran 4 tokoh Islam dalam memberikan pandangan dan pendapatnya hingga asas pertama falsafah negara tersebut akhirnya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Salah seorang dari 4 tokoh Islam tersebut adalah A. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, B. Ki Hajar Dewantara, C. Ki Bagus Hadikusumo, D. Tengku Daud Beruh, E. Umar Said Cokro Aminoto. Silakan teman-teman jawab 5 detik dari sekarang. Baik, cukup. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, jadi ini jawabannya adalah Ki Bagus Hadikusumo, C. Pembahasannya adalah bahwa Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Tuku Muhammad Hasan adalah 4 tokoh Islam yang disebut. Nah, teman-teman bisa catat ini ya. 4 tokoh Islam itu adalah Ki Bagus, Wahid Hashim, Kasman, dan juga Tuku Muhammad Hasan. Nah, sebelum rapat dimulai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Tuku Muhammad Hasan untuk membahas kembali rancangan Undang-Undang Dasar. Demi menjaga persatuan bangsa, maka diadakan perubahan kalimat pada sila pertama naskah Piagam Jakarta. Perubahan tersebut disebabkan tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, sehingga kata itu digantilah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, itu teman-teman. Baik, lanjut ke soal yang ketiga. Tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3/MPR/2000 adalah A. UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, UU Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, Peraturan Daerah. B. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, UU Perpu, Kepres, Peraturan Daerah. C. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Kepres, UU Perpu, Peraturan Daerah. D. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, UU Perpu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Peraturan Daerah. E. Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, UU Perpu, Undang-Undang, Kepres, Peraturan Daerah. Silakan teman-teman jawab dulu 5 detik dari sekarang. Cukup? Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, jadi jawabannya yang A, teman-teman. Jadi pembahasannya adalah tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah yang pertama pasti UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah UUD 1945 disusun dengan TAP MPR atau Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan undang-undang atau UU. Kemudian dilanjutkan oleh peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan pemerintah, keputusan presiden atau Kepres, kemudian peraturan daerah. Nah, silakan teman-teman catat dulu. Jadi lebih baik saran aku teman-teman punya satu buku yang itu khusus untuk catatan teman-teman persiapan tes SKD 2021 ini. Jadi di buku itu teman-teman bisa mencatat
hal-hal atau materi-materi baru yang teman-teman pelajari. Jadi kalau teman-teman mau belajar itu teman-teman bisa fokus di satu buku itu dan teman-teman bisa mengulang materi yang mungkin teman-teman sudah pelajari tapi mungkin lupa, bisa teman-teman buka kembali. Nah, jadi akan lebih baik kalau teman-teman punya satu buku itu. Oke, jadi urutannya itu ya teman-teman. Yang pertama UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, UU Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Peraturan Daerah. Selanjutnya, nomor keempat, rumusan masalah dasar negara Indonesia ini muncul pertama kali sewaktu dilaksanakannya sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Terdapat 3 tokoh nasional Indonesia ketika itu yang memaparkan asas dasar negara Republik Indonesia. Selain Insinyur Soekarno dan Mr. Muhammad Yamin, seorang tokoh lainnya adalah A. Profesor Dr. Supomo, B. Dr. Buntaran Martoatmojo, C. Mr. A. D. Cokronegoro, D. Mr. Syafruddin Prawiranegara, E. Mr. Muhammad Rum. Teman-teman bisa jawab 5 detik dari sekarang. Cukup? Jawabannya adalah yang A, yaitu Profesor Dr. Supomo. Pembahasannya yaitu bahwa setelah terbentuk BPUPKI segera mengadakan persidangan. Nah, masa persidangan BPUPKI dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Di masa persidangan, BPUPKI membahas rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Di persidangan BPUPKI yang pertama, terdapat berbagai pendapat mengenai dasar negara yang dipakai di Indonesia. Pendapat-pendapat rumusan dasar negara Indonesia disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Sehingga jawabannya adalah yang benar ya, A, atau Profesor Dr. Supomo. Teman-teman bisa catat ketiga tokoh ini, yaitu Insinyur Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan juga Profesor Dr. Supomo. Lanjut di soal yang kelima. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis yang ditugaskan Presiden Soekarno untuk merancang dan merumuskan gambar lambang negara yang dinamakan A. Panitia 8, B. Panitia 9, C. Panitia Lencana Negara, D. Panitia Pembangunan, E. Panitia Lambang Negara. Silakan dijawab 5 detik dari sekarang. Baik, jawabannya adalah yang C, atau Panitia Lencana Negara. Pembahasannya, pada 10 Januari 1950 dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Zonder Portofolio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M. A. Palaupesi, Muhammad Natsir, dan R.M. Perbajaraka sebagai anggota. Nah, panitia tersebut bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah. Jadi namanya adalah Panitia Lencana Negara. Nah, oke. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Kalau ini pengetahuan baru buat kalian, silahkan ditulis di bukunya. Oke, teman-teman, sebelum lanjut, aku mau kasih semangat dulu buat teman-teman semuanya. Jadi ada satu quotes teman-teman dari Benjamin Franklin yang bilang, if you fail to plan, you are planning to fail. Kalau kamu gagal dalam merencanakan, itu berarti kamu sedang merencanakan kegagalan. Jadi itu pentingnya perencanaan ya teman-teman, termasuk dalam kasus CPNS ini. Kalau teman-teman tahu di CPNS ini yang mendaftar bukan puluhan, ratusan, atau ratusan ribu orang, tapi yang mendaftar adalah jutaan orang dan semuanya pasti pengen lolos. Jadi teman-teman butuh rencana yang baik supaya teman-teman bisa melalui tes-tes ini dengan baik pula dan teman-teman bisa lolos. Jadi perencanaan teman-teman harus bagus gitu. Nah, aku juga mau kasih semangat buat teman-teman.
Ayo teman-teman kita maksimalkan usaha dan doanya. Karena tugas kita sebagai manusia tuh hanya dua, yaitu berusaha semaksimal mungkin dan berdoa sebaik mungkin dan semaksimal yang kita bisa. Ikhtiar ini adalah bentuk perjuangan kita, usaha kita berikhtiar, itu adalah bentuk ikhtiar kita dan kita berdoa yang terbaik untuk diri kita. Nah, dalam mengusahakan, dalam memperjuangkan ini, tentu teman-teman tidak mudah, tapi teman-teman harus tetap semangat karena jutaan orang lainnya yang ada di luar sana juga sedang berusaha gitu. Jadi berikan usaha yang terbaik, berproses dengan baik, karena teman-teman banyak yang pengen sukses, banyak yang punya mimpi, punya cita-cita, tapi nggak banyak mungkin yang mau berjuang, nggak banyak yang mau berkorban. Ya gimana gitu ya, mau lolos, mau sukses, tapi teman-teman nggak mau berkorban tenaga, pikiran, biaya, ya gimana gitu. Jadi teman-teman, ayo maksimalkan usaha dan doanya. Nah, buat teman-teman yang merasa kesulitan untuk belajar TIU, teman-teman bisa join di kelas intensif TIU. Di sini nanti akan ada 11 kali pertemuan full Google Meet dengan aku, dan di sini nanti akan dibagi di breakdown berdasarkan kisi-kisi CPNS 2021, dan jadwalnya ini juga teman-teman bisa lihat. Kelasnya akan dimulai tanggal 25 Juli sampai nanti tanggal 14 Agustus dengan materi-materi yang udah ada di jadwal. Jadi nanti 11 kali pertemuan. Kemudian nanti juga akan ada tips dan trik TIU-nya dan juga tryout full SKD-nya, TIU, TWK, dan TKP. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, teman-teman bisa daftar sekarang kan, karena kelasnya akan dimulai tanggal 25. Nah, ini adalah untuk harganya, jadi pengen banget sebenarnya dibuat untuk gratis teman-teman, tapi dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, kalau dibuat gratis itu teman-teman, biasanya pesertanya itu kurang bertanggung jawab, rasa tanggung jawabnya itu kurang gitu, karena mungkin merasa gratis gitu ya. Nah, karena itu akhirnya dibuat berbayar, tapi insya Allah sangat terjangkau sekali. Kalau teman-teman ikutin diskonnya, itu ada 199.000 untuk 11 kali pertemuan. Jadi satu kali pertemuannya nggak sampai 20.000, itu kalau dibuat nongkrong mungkin ini ya kurang banget ya gitu. Jadi insya Allah terjangkau banget, teman-teman bisa ikut dan bisa langsung klik link di deskripsi box. Nanti aku kasih linknya di description box. Teman-teman bisa langsung klik di sana buat teman-teman yang mau join, silahkan. Oke, langsung kita lanjutkan nomor yang 6. APBN ditetapkan dengan persetujuan A. DPR, B. Presiden, C. MA, D. MPR, E. Kejaksaan Agung. Silakan teman-teman jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang A. Jadi pembahasannya APBN disusun oleh pemerintah dan kemudian dibahas bersama DPR. Apabila disetujui, DPR akan menetapkan APBN. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu DPR. Nah, teman-teman, bahwa APBN ditetapkan dengan persetujuan DPR. Soal nomor 7. Setelah melalui proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila hasil penggalian Bung Karno berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam A. Pidato Kebangsaan, B. Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, C. Teks Proklamasi, D. Sidang BPUPKI, E. Batang Tubuh UUD 1945. Silakan dijawab teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah yang B. Pembahasannya bahwa rumusan Pancasila tercantum dalam pembukaan atau mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat. Jadi jawabannya adalah yang B. Atau mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 8. Pasal berapa saja Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali diamandemen? A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23. D. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 24.
Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 25. Silakan dijawab, teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah yang A. Jadi, jawabannya yang pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Kita lihat pembahasannya. Amandemen pertama, yaitu pada tanggal 19 Oktober 1999 meliputi pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, dan 21. Nah, kalau amandemen yang kedua itu dilaksanakan pada bulan Agustus 2000. Itu pasalnya adalah 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, F, G, H, I, J, 30, 36A, B, dan 36C. Kemudian kalau amandemen ketiga itu 9 November 2001 dan amandemen yang keempat itu 10 Agustus 2002 yang meliputi pasal 2, 6A, 8, 11, 16, 23BD, 24, 31, 32, 33, 34, 37, aturan peralihan pasal 1, 2, dan 3, aturan tambahan pasal 1 dan 2. Nah, itu adalah tentang amandemen. Jadi ada amandemen pertama, kedua, ketiga, dan juga amandemen keempat. Teman-teman bisa catat tanggalnya dan juga tahunnya. Teman-teman nanti bisa pelajari lagi. Oke, selanjutnya nomor 9. Pada waktu Indonesia membentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, maka kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu A. Tidak berlaku sama sekali di Indonesia, B. Hanya berlaku beberapa pasal, C. Masih berlaku di wilayah Jakarta, D. Masih berlaku di seluruh Indonesia, E. Masih berlaku di wilayah RI yang merupakan bagian RIS. Silakan teman-teman jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang A, yaitu tidak berlaku sama sekali di Indonesia karena konstitusi yang berlaku adalah konstitusi RIS. Bentuk negara adalah Serikat. UUD 1945 bentuk negara kesatuan. Jadi UUD 1945 sendiri baru diberlakukan lagi melalui Dekret 5 Juli 1959 Presiden Soekarno. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Lanjut soal yang ke-10. Monarkisme merupakan paham di mana kerajaan merupakan sumber utama dari kesejahteraan negaranya. Negara yang menetapkan ideologi ini adalah A. Amerika Serikat, B. Filipina, C. Brunei Darussalam, D. Rusia, E. Jerman. Silakan teman-teman jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang C atau Brunei Darussalam ya teman-teman. Jadi, Jadi pembahasannya yaitu bahwa macam-macam bentuk pemerintahan itu ada. Yang pertama autokrasi, yaitu bentuk pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada diri seseorang atau kediktatoran. Nah, kemudian ada oligarki atau pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Nah, contoh oligarki adalah politik apartheid Afrika Selatan yang sebelumnya tahun 1994 pemerintahan hanya dikuasai oleh masyarakat kulit putih minoritas Afrika Selatan. Nah, yang ketiga ada monarki. Nah, ini adalah yang ditanyakan, yang ada dalam pertanyaan, bahwa bentuk pemerintahan yang dikepalai oleh seorang raja. Contoh negara monarki adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, kemudian Jepang. Nah, kemudian yang keempat adalah republik, bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat yang dikepalai oleh seorang presiden. Contohnya adalah negara Republik Indonesia,
kemudian Amerika Serikat, Jerman, dan Filipina. Karena yang ditanyakan adalah monarkisme, maka jawabannya adalah yang C atau Brunei Darussalam. Oke, jadi ini teman-teman, silakan teman-teman catat tentang macam-macam bentuk pemerintahan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ke-11. Lembaga yang menjalankan pemerintahan daerah dan melaksanakan tugas mengatur rumah tangga daerahnya saat Indonesia baru merdeka adalah A. Komite Nasional Indonesia Daerah, B. Komite Nasional Indonesia Merdeka, C. Komite Nasional Perbantuan Daerah, D. Komite Daerah, E. Komite Daerah Perbantuan Nasional. Silakan teman-teman jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang A, teman-teman, atau Komite Nasional Indonesia Daerah. Pembahasannya bahwa setelah pemerintah pusat Republik Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, secara berlanjut di daerah-daerah dibentuk juga Komite Nasional Daerah untuk membantu tugas dari kepala daerah sebagaimana KNIP membantu tugas Presiden sebelum dibentuknya DPR atau MPR. Nah, jadi jawabannya adalah yang benar yang A atau Komite Nasional Indonesia Daerah. Selanjutnya, nomor 12. Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dilihat dari proses terjadinya perubahan. Yang pertama, A. Perintis hidup bangsa Indonesia, B. Dasar filsafat negara Indonesia, C. Perjanjian luhur bangsa Indonesia, D. Pedoman hidup bangsa Indonesia, E. Kepribadian bangsa Indonesia. Oke, silakan teman-teman jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah yang B ya teman-teman, atau Dasar Filsafat Negara Indonesia. Pembahasannya adalah bahwa, ini jawabannya yang B, pembahasannya yaitu bahwa filsafat Pancasila merupakan penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi yang benar adalah Dasar Filsafat Negara Indonesia. Nomor 13. Oke, nomor 13. Ini udah terlanjur ada jawabannya teman-teman, nggak apa nih. Jadi yang ke-13, amandemen keempat UUD 1945 dilakukan pada tanggal A. 11 Agustus 2001, B. 11 Agustus 2002, C. 11 Agustus 2003, D. 11 Agustus 2004, E. 11 Agustus 2005. Oke, seperti yang tadi kita udah belajar di depan ya teman-teman, amandemen tadi ada pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang di sini adalah yang ditanyakan amandemen keempat itu dilakukan pada tanggal berapa? Jawabannya yang B, yaitu pada 11 Agustus 2002. Untuk pembahasannya sendiri, yaitu perubahan keempat UUD 1945 adalah perubahan keempat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus 2022. Jadi jawabannya adalah yang B, 11 Agustus 2002. Selanjutnya, nomor yang ke-14. Kehadiran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 menandai permulaan pergerakan nasional di Indonesia. Budi Utomo diketuai oleh A. Dr. Wahidin S.U. Sudirohusodo, B. Dr. Sutomo, C. Insinyur Soekarno, D. H. Samanhudi, E. Ali Sastro Amijoyo. Silakan teman-teman jawab dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang betul adalah yang B atau Dr. Sutomo. Organisasi Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908 di Gedung Stovia Jakarta oleh para pemuda pelajar Sekolah Dokter Jawa atau Stovia yang diketuai oleh Sutomo. Jadi jawabannya adalah Dr. Sutomo sebagai ketua dari Budi Utomo. Oke. Soal yang ke-15.
Salah satu kesepakatan Indonesia dengan negara G20 lain dalam KTT di Toronto adalah A. Menuntaskan pemulihan ekonomi global. B. Mempercepat perdagangan bebas. C. Mengurangi emisi gas rumah kaca. D. Pemberian dana bantuan kepada negara miskin. Dan E. Memberikan bantuan program ekonomi kepada negara G20 yang berkembang. Oke, teman-teman silakan jawab dulu. Sorry tadi kepencet, teman-teman jawab dulu. Punya waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yang B. Oh, sorry teman-teman, ini punyanya tadi ya. Jadi di sini yang betul adalah jawabannya yang A, menuntaskan pemulihan ekonomi global. Jadi salah satu kesepakatan Indonesia dalam negara G20 lain dalam KTT di Toronto adalah untuk menuntaskan pemulihan ekonomi global. Ini mohon maaf untuk pembahasannya, ini pembahasan nomor 14 tadi. Jadi yang benar adalah yang A, untuk menuntaskan pemulihan ekonomi global. Nah, itu dulu teman-teman untuk latihan soal kali ini. Insya Allah akan aku buatkan di video yang lainnya, latihan soal yang lainnya. Teman-teman bisa komen di bawah, mau dibuatkan materi apa di video yang selanjutnya. Mari kita belajar bersama, kita maksimalkan usahanya. Bismillah, mudah-mudahan teman-teman dimudahkan dan dilancarkan dalam tes CPNS 2021. Itu dulu teman-teman video kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu, tombol like-nya. Kemudian teman-teman silakan komen dan share video ini ke sosial media teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya, para pejuang NIP 2021. Kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.